Ketika cinta terhalang restu, ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan. 1, berdoa sama Allah. Yang melembutkan hati orang tua kita siapa? Allah. Yang membolak-balik hati orang tua kita siapa? Allah. Banyak di antara kita sibuk menuntut hati calon kita, tapi lupa menuntun hati orang tua kita untuk bisa mendapatkan restunya. Jadi menikah itu adalah 1 dari 8 pintu rezeki, Ibu. Tapi bukan berarti berkali-kali gitu ya. Mau dapat semuanya, enggak. Kayaknya udah punya niat nih Ustadz. Ya Allah. Tapi bagaimana keyakinan itu hadir dan kita merasa cukup tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hilman. Yang penting memang cukup. Jangan minta kaya, mintalah cukup. Mau umroh? Cukup. Mau beli mobil? Cukup. Mau beli rumah? Mau nikah? Cukup. Ya, cukup ya. Dan Nabi SAW juga sudah mengajarkan doa. Bagaimana untuk meminta kecukupan dalam kekayaan. Nah, mau tahu nggak doanya? Ayo kita doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini Allahumma kfini bihalalika bihalalika an haramika an haramika wa aghnini wa aghnini bita'atika bita'atika an maksiatik an maksiatik wa bifadlika wa biqadrika amman siwak. amman sisa. Ya Allah, Ya Allah, cukupkanlah aku cukupkanlah aku dengan harta yang halal dengan harta yang halal dan jauhkanlah dari yang haram. dan jauhkanlah dari yang haram. Berikanlah aku Berikanlah aku kekayaan kekayaan melalui ketaatan melalui ketaatan dan bukan kemaksiatan. dan bukan kemaksiatan. Dan jadikanlah aku Dan jadikanlah aku hanya berharap hanya berharap kepadamu kepadamu dan bukan kepada makhluk lain. dan bukan kepada makhluk lain. Baca doa ini setiap hari. Insya Allah Allah cukupkan. Termasuk tadi adik ibu ya sampaikan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Rezeki itu Allah yang ngasih, bukan manusia. Dan ketika seseorang yakin menikah karena Allah, maka pasti Allah akan bukakan jalannya, pasti. Kenapa? Karena ketika menikah kan 2 orang menjadi satu, menjadi sebuah keluarga, betul ya? Jadi bukan lagi rezeki si laki-laki atau rezeki istri, tapi menjadi rezeki keluarga. Dan masing-masing tidak mengambil rezekinya, Bu. Jadi jangan takut nanti ibu adiknya mungkin ngerasa kalau saya nikah nanti pekerjaan saya, rezeki saya diambil sama suami saya, enggak. Atau laki-laki takut nanti kalau menikah nanti rezekinya diambil sama calon istrinya, enggak. Begitu juga ketika seseorang nanti memiliki anak, maka anak itu membawa rezekinya sendiri, Bu. Jadi ibu nggak usah takut. Dulu ibu Sri waktu menikah yakin nggak? Yakin dulu atau mapan dulu? Yakin dulu. Setelah menikah? Menyesal? Enggak. Tapi Ustadz, memang kalau orang tua dulu tuh kan orang tua dulu tuh kan begitu Ustadz. Iya, ya? yakin Udah dulu. nikah aja, ada rezekinya, tenang aja. Benar. Tapi Ustadz, kan sekarang ini kan dengan banyaknya kasus perceraian, kemudian juga harus lebih realistis lagi. Akhirnya seperti teman saya ada yang 45 baru nikah, ya dia 45 happy-happy tahun, aja Masya sih Allah. sebetulnya. Memang Ya. jodohnya baru bertemu di Nah, kalau seperti itu kan sebetulnya nggak masalah kan Ustadz ya? Nggak masalah, Menunggu kesiapan dulu gitu ya. Oke, baik. Tapi harus yakin bahwa itu semuanya dari Allah Yakin, gitu ya. insya Allah Allah yang cukupkan Oke, rezekinya. baik. Terima kasih Terima Ustadz kasih. Hasan. Kita langsung saja ke curahan hati yang berikutnya. Tadi sebelah sini sudah. Yang di sini coba. Mana? Yang mana? Ibu yang di belakang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz semuanya, nama saya Ibu Sudarti, sama dengan Bu Sri dari Pengajian Ar-Rahmah. Kami dari Depkes, Perumahan Depkes di Kecamatan Gunung Sindur. Gunung Sindur. Kalau pertanyaan saya bertolak belakang dengan Bu Sri. Kalau Bu Sri tadi kurang mapan. Nah kalau saya ini punya keponakan.
Nah, keponakan saya itu sudah mapan sekali. Dua berpasangan ini. Baik sudah pada punya tabungan masing-masing, bekerjanya sudah bagus. Nah, tetapi permasalahannya dari orang tuanya. Jadi, orang tuanya itu merasa masih meragukan calonnya. Pertama dari latar belakangnya, kedua dari merasa anaknya itu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi, gitu. Nah, jadi keponakan saya jadi bingung, bagaimana saya bersikap? Apakah saya harus menuruti keinginan orang tua sebagai dia minta ridho dari orang tua? Apa dia tetap menjalankan hubungan mereka, tetapi tanpa restu orang tua? Karena keponakan saya merasa kalau kelamaan takut bertambah berdosa nanti ya. Namanya anak muda sekarang ya Pak Ustadz ya. Kalau nggak ada landasannya takut bablas. Karena mereka sudah merasa aku udah mapan kok, aku udah bisa gitu kan. Jadi ini namanya cinta terhalang restu. Nah, kayak sinetron ya Ustadz. Oke, baik. Gini curhat Pak Ustadz. Iya Bu, Ibu udah panjang Mas baru bilang sekarang curhatnya. Dari tadi, udah dengerin di sini. Jadi bagaimana menyikapi hal itu gitu Iya, ya. jadi solusinya saya sebagai budenya. Gimana? Itu kan Bagaimana? dia curhat, tapi kan saya sebagai bude ya. Lebih baiknya kan menyikapi bagaimana sikap orang tuanya terhadap permasalahan keponakan saya seperti itu. Baik Ibu. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. bagaimana nih Ustadz nih? Masya Allah, Ibu. Iya. Ketika cinta terhalang restu, ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan. 1, berdoa sama Allah. Yang melembutkan hati orang tua kita siapa? Allah. Yang membolak-balik hati orang tua kita siapa? Allah. Banyak di antara kita sibuk menuntut hati calon kita, tapi lupa menuntun hati orang tua kita untuk bisa mendapatkan restunya. Karena bagaimanapun restu orang tua itu penting. Betul? Betul. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Dan murka bencinya Allah tergantung murka benci orang tua. Maka pelan-pelan sabar sambil kita berdoa. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tua kita. Amin. Yang kedua, komunikasikan. Ngobrol. Yang namanya pernikahan itu harus dikomunikasikan. Karena mohon maaf, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai. Tapi menikah juga menyatukan 2 keluarga yang saling mengerti dan saling memahami. Kita nggak boleh hanya cinta dengan pasangan kita. Dan kita pun juga nggak boleh pasangan kita hanya mencintai kita. Dia harus nerima keluarga kita. Dan kita pun harus nerima keluarga dia. Maka inilah yang akan jadi fondasi rumah tangga berkah dan bahagia. Iya apa iya? Iya. Karena kalau sudah menikah, nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, nggak ada. Setelah menikah berubah, ini ibu kita, itu ibu kita. Ini ayah kita, itu ayah kita. Maka menikah menyatukan 2 aku menjadi 1 kita. Itulah pernikahan, itulah rumah tangga. Maka cinta bukan hanya dapat dari pasangan kita, tapi restunya orang tua kita juga menjadi penting. Iya apa iya? Iya. Komunikasikan. Baru nanti yang ketiga, diusahakan. Cinta itu butuh perjuangan. Betul enggak? Betul. Kalau cinta enggak ada pengorbanannya, mohon maaf, rasanya jadi biasa-biasa aja. Betul? Lihat ini wajah-wajah di sini kan dulu waktu menikah perjuangannya berat kan? Betul tidak? Ada yang mungkin kitanya suka, dianya nggak suka. Betul? Perasaan yang diharapin kayak Ahilman. Kenapa yang datang begini? Iya kan mungkin begitu kan? Iya kan? Iya kan?
Berarti banyak yang Berharap kayak- dijodohin ini dulu ya. Berharap Iya. kayak Asahrul kan. Tapi yang datang Asemprul kan. Jadi kadang-kadang kita suka nggak pernah tahu rencana Allah, betul? Betul. Dan AA juga minta sama orang tua, mohon ya orang tua, jangan ngukur calon mantumu dengan materi saja. Betul tidak? Materi mah bisa dicari. Betul? Uang mah bisa dicari. Tapi carilah calon menantu yang bisa membimbing anak kita untuk bisa makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Glosor. Ya, betul? Betul. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Betul. Kayak Jangan mie, Ustaz cinta glosor. Mie glosor. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Iya, Betul? Betul. Tapi cintalah karena Allah, itulah yang akan menguatkan rumah tangga. Berkah bahagia dunia sampai ke surga. Amin. Dan kalau masalah perjodohan jadi ingat almarhum ibu. Gimana tuh? Ya, kan saya nanya nih sama ibu. Mah, biasanya kan nama Sahrul, Saipul, Rijal, Samsul itu nama Padang. Iya. Kenapa orang sudah dinamain kayak gitu? Terus gini, "Shh, sini. Gimana? Dulu mantan mama namanya Sahrul. Nyahu tuh. Ayeuna teh tos jadi jenderal. Oh. Jadi dari Padang Iya. ya tugas gitu ya, mungkin angkatan gitu terus balik lagi ke sana. Ternyata diingat seumur hidup ibu. Tapi alhamdulillah ya udah bahagia. Udah Jadi bahagia. berkah nurut sama orang tua ya. Masya Allah. Iya baik. Ustaz terima kasih Baik. banyak jawabannya. Nah pemirsa kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Penyejuk Hati. Sejuk di hati.